QS Al-Araf ayat 33 adalah ayat yang tajam dan dingin bagi jiwa yang sedang berjalan menuju ma'rifat. Ia seperti pisau bedah, bukan untuk melukai, tetapi untuk memisahkan mana yang murni dan mana yang penyakit. Ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan 4 lapisan besar: kefasikan lahir dan batin, dosa dan kezaliman tanpa hak, menyekutukan Allah tanpa ilmu, dan ini puncaknya berkata tentang Allah tanpa pengetahuan. Dalam kacamata tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini bukan sekadar daftar larangan moral. Ia adalah peta rintangan menuju ma'rifat. Dalam jalan Imam Junaid Al-Baghdadi, ma'rifat tidak diukur dari banyaknya pengalaman batin, tetapi dari lurusnya adab dan bersihnya tauhid. Ayat ini mengingatkan bahwa penyimpangan terbesar bukan selalu pada perbuatan kasar, tetapi pada klaim halus, mengaku dekat dengan Allah, merasa telah sampai, berbicara tentang hakikat ilahi tanpa izinnya. Itulah hijab paling berbahaya. Junaid menyebutnya istidraj ruhani, tampak bercahaya, tetapi sebenarnya ditarik menjauh. Maka makna ma'rifat di sini adalah semakin mengenal Allah, semakin takut berbicara tentang-Nya tanpa ilmu dan izin. Imam Al-Ghazali membaca ayat ini dari sisi tazkiyatun nafs. Beliau menjelaskan bahwa dosa batin ria, ujub, merasa suci, merasa paling paham kehendak Allah, lebih sulit disadari daripada dosa lahir. QS Al-Araf 33 membongkar akar kerusakan jiwa. Nafs yang ingin berperan sebagai penafsir Tuhan, berkata tentang Allah tanpa ilmu, bukan hanya dalam bentuk fatwa keliru. Dalam tasawuf, ia juga hadir ketika seseorang menafsirkan lintasan hatinya sebagai kehendak mutlak Allah, atau menjadikan rasa spiritual sebagai legitimasi kebenaran. Di titik ini, ibadah berubah menjadi klaim, dan cahaya berubah menjadi asap. Tadabur kalbu membawa ayat ini lebih dalam. Ma'rifat sejati justru lahir dari pengosongan diri dari klaim. Kalbu yang disucikan tidak sibuk mendefinisikan Allah, tetapi tunduk pada keagungannya. Semakin bersih nafs, semakin sedikit kata-kata tentang Tuhan, dan semakin banyak adab di hadapannya. Maka hakikat ma'rifatullah dalam QS Al-Araf ayat 33 adalah ini. Allah hanya dikenal melalui penyucian diri, bukan melalui keberanian berbicara. Tauhid yang paling halus bukan mengatakan aku tahu tentang Allah, tetapi diam dalam kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui, sementara hamba selalu dalam belajar dan takut tergelincir. Di titik ini, tasawuf tidak melahirkan orang yang merasa sampai, tetapi manusia yang kembali menjadi hamba jernih, rendah, dan selamat. QS Al-Araf ayat 34 berbicara tentang ajal batas, waktu setiap umat yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Di permukaan, ini tampak seperti ayat sejarah dan ketetapan takdir. Dalam tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini justru menyentuh saraf paling halus dari ma'rifatullah, kesadaran akan waktu ilahi. Bagi Imam Junaid Al-Baghdadi, ma'rifat bukan melayang keluar dari dunia, tetapi hadir penuh dalam waksat ini. Ayat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu hidup dalam tempo Allah, bukan tempo nafs. Ketika kalbu disucikan, seorang salik berhenti gelisah oleh masa lalu dan berhenti menipu diri dengan masa depan. Ia berdiri di hadapan Allah pada detik yang sedang berlangsung, karena disitulah perintah dan rahmat turun. Ajal, dalam pandangan Junaid, bukan hanya kematian jasad. Ada ajal nafs, ajal kebiasaan, ajal sifat-sifat gelap. Tazkiyatun nafs adalah proses menyaksikan satu demi satu umat dalam diri kesombongan, ketergantungan, rasa aman palsu sampai pada waktunya dihancurkan oleh ketetapan Allah, tidak bisa dipercepat oleh ambisi, tidak bisa ditunda oleh alasan. Imam Al-Ghazali membaca ayat ini sebagai peringatan keras bagi jiwa yang suka menunda taubat dan amal. Nafsu selalu berbisik. Nanti, ayat ini membungkam bisikan itu. Dalam Ihya, Al-Ghazali menegaskan bahwa kesadaran akan ajal adalah pintu kebangkitan kalbu. Tanpa ingat batas, agama berubah menjadi teori. Dengan ingat batas, setiap tarikan napas menjadi ibadah. Tadabur kalbu menemukan makna yang lebih sunyi. Ketika ajal mendekat,
Semua identitas runtuh ilmu, amal, makom, bahkan pengalaman rohani. Yang tersisa hanyalah hubungan langsung antara hamba dan Rob. Disinilah ma'rifat diuji. Apakah selama ini kita menyandarkan diri pada Allah atau pada perjalanan kita sendiri? QS Al-Araf 34 mendidik salik untuk hidup tanpa menunda kehadiran Allah, bukan menunggu momen besar atau tanda luar biasa. Ia hadir ketika kalbu sadar bahwa setiap detik adalah amanah yang bisa dicabut kapan saja. Maka hakikat ma'rifat dalam ayat ini adalah kesadaran yang tenang, namun tajam. Hidup berada di bawah ketetapan Allah. Dan kematangan ruhani terlihat dari kesiapan, bukan dari lamanya perjalanan. Di titik ini, manusia tidak sibuk menghitung sisa waktu, tetapi menjaga agar setiap waktu layak dipersembahkan kembali kepadanya. QS Al-Araf ayat 35 adalah ayat konstitusi ruhani manusia. Ia menjelaskan pola tetap hubungan Allah dengan anak Adam, datangnya para rasul, penyampaian i'tiad, lalu dua sikap batin yang menentukan nasib ruh takwa, dan islah, memperbaiki diri. Dalam tasawuf, tadabur kalbu, ayat ini tidak hanya bicara tentang nabi dan umat, tetapi tentang mekanisme hidayah yang terus bekerja di dalam diri manusia. Dalam pandangan Imam Junaid Al-Baghdadi, Rasul bukan sekadar figur sejarah. Pada level batin, risalah adalah datangnya kebenaran ke dalam kalbu, kadang lewat ayat Al-Quran, kadang lewat nasihat, kadang lewat pukulan hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifat tidak datang tanpa peringatan. Cahaya selalu didahului oleh penjelasan, dan penjelasan menuntut sikap batin. Takwa, menurut Junaid, bukan sekadar takut. Ia adalah penjagaan kalbu agar tidak menyimpang dari adab di hadapan Allah. Ketika kebenaran datang, nafs bisa menolaknya, menakwilkannya demi kenyamanan, atau tunduk dengan rendah. Disitulah tazkiyatun nafs diuji. Apakah jiwa dilunakkan, atau justru membangun benteng baru dari pembenaran diri? Imam Al-Ghazali membaca ayat ini sebagai peta keselamatan ruh. Beliau menegaskan bahwa iman saja tidak cukup tanpa islah perbaikan terus-menerus. Banyak orang menerima kebenaran secara lisan, tetapi tidak membersihkan sifat batin yang bertentangan dengannya. Maka ayat ini mengikat dua hal: menerima petunjuk dan membersihkan diri dari penyakit jiwa. Tadabur kalbu menemukan makna yang dalam dan praktis. Tidak ada rasa takut dan sedih, bukan hadiah instan, tetapi buah dari jiwa yang jujur terhadap cahaya. Takut hilang karena kalbu tidak lagi bersembunyi dari Allah. Sedih lenyap karena hidup tidak lagi dipikul sendirian. Hakikat marifatullah dalam QS Al-Araf ayat 35 adalah ini: mengenal Allah berarti siap dikoreksi olehnya. Setiap petunjuk adalah undangan untuk berubah, bukan sekadar untuk dipahami. Ma'rifat bukan pengalaman ekstatis, melainkan keberanian menata ulang diri setiap kali kebenaran datang mengetuk kalbu. Di titik ini, tasawuf kembali ke tanah, hidup dengan adab, memperbaiki diri tanpa henti, dan berjalan tenang di bawah cahaya petunjuk tanpa rasa aman palsu, tanpa keputusasaan, hanya kesetiaan yang terus diperbarui. QS Al-Araf ayat 36 berbicara tentang satu sikap batin yang paling mematikan dalam perjalanan ruhani. Taks, mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri darinya. Dalam bahasa tasawuf, ini bukan sekadar penolakan lisan, tetapi penutupan kalbu. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mendustakan dan menyombongkan diri akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dalam tadabur kalbu, neraka di sini bukan hanya tempat kelak, tetapi keadaan jiwa yang terpisah dari cahaya. Imam Junaid Al-Baghdadi memahami kesombongan sebagai hijab paling tebal. Orang yang sombong tidak selalu berkata, "Aku menolak kebenaran." Ia sering berkata, "Aku sudah tahu." Di titik ini, ayat-ayat Allah tidak lagi menembus kalbu, hanya memantul di permukaan akal. Ma'rifat terhenti, bukan karena kurangnya cahaya, tetapi karena pintu batin dikunci dari dalam. Bagi Junaid, mendustakan ayat juga terjadi
ketika seseorang mengakui kebenaran secara konsep, tetapi menolak implikasinya dalam hidup. Kalbu berkata ya, tetapi nafs berkata nanti. Ini adalah bentuk dusta yang sunyi, namun terus-menerus. Imam Al-Ghazali membedah penyakit ini dengan pisau Tazkiyatun Nafs. Dalam Ihya, beliau menjelaskan bahwa kesombongan lahir dari ilusi diri, merasa cukup dengan ilmu, ibadah, atau pengalaman spiritual. Ketika ilusi ini mengeras, kebenaran tidak lagi menyembuhkan, justru dianggap ancaman. Maka ayat ini menunjukkan bahwa neraka dimulai ketika jiwa menolak untuk dibersihkan. Tadabur kalbu menemukan lapisan terdalam ayat ini. Neraka adalah kondisi kalbu yang tidak mampu menerima petunjuk. Panasnya bukan api fisik, tetapi keterpisahan dari rahmat. Kekalnya bukan soal waktu, tetapi karena jiwa menolak berubah. Hakikat ma'rifatullah dalam Qiyas Al-Araf ayat 36 adalah pengakuan sunyi bahwa hamba selalu membutuhkan koreksi. Semakin mengenal Allah, semakin runtuh rasa tinggi diri. Ma'rifat sejati membuat manusia mudah tunduk, cepat kembali, dan lembut ketika diingatkan. Di jalan ini, keselamatan bukan milik yang paling banyak bicara tentang hakikat, tetapi milik mereka yang menjaga kalbu tetap rendah, terbuka, dan siap dibakar oleh cahaya bukan oleh kesombongan. Qiyas Al-Araf ayat 36 berbicara tentang satu sikap batin yang paling mematikan dalam perjalanan ruhani. Taks, mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri darinya. Dalam bahasa tasawuf, ini bukan sekadar penolakan lisan, tetapi penutupan kalbu. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mendustakan dan menyombongkan diri akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dalam tadabur kalbu, neraka di sini bukan hanya tempat kelak, tetapi keadaan jiwa yang terpisah dari cahaya. Imam Junaid Al-Baghdadi memahami kesombongan sebagai hijab paling tebal. Orang yang sombong tidak selalu berkata, "Aku menolak kebenaran." Ia sering berkata, "Aku sudah tahu." Di titik ini, ayat-ayat Allah tidak lagi menembus kalbu, hanya memantul di permukaan akal. Ma'rifat terhenti bukan karena kurangnya cahaya, tetapi karena pintu batin dikunci dari dalam. Bagi Junaid, mendustakan ayat juga terjadi ketika seseorang mengakui kebenaran secara konsep, tetapi menolak implikasinya dalam hidup. Kalbu berkata ya, tetapi nafs berkata nanti. Ini adalah bentuk dusta yang sunyi, namun terus-menerus. Imam Al-Ghazali membedah penyakit ini dengan pisau Tazkiyatun Nafs. Dalam Ihya, beliau menjelaskan bahwa kesombongan lahir dari ilusi diri, merasa cukup dengan ilmu, ibadah, atau pengalaman spiritual. Ketika ilusi ini mengeras, kebenaran tidak lagi menyembuhkan, justru dianggap ancaman. Maka ayat ini menunjukkan bahwa neraka dimulai ketika jiwa menolak untuk dibersihkan. Tadabur kalbu menemukan lapisan terdalam ayat ini. Neraka adalah kondisi kalbu yang tidak mampu menerima petunjuk. Panasnya bukan api fisik, tetapi keterpisahan dari rahmat. Kekalnya bukan soal waktu, tetapi karena jiwa menolak berubah. Hakikat ma'rifatullah dalam Qiyas Al-Araf ayat 36 adalah pengakuan sunyi bahwa hamba selalu membutuhkan koreksi. Semakin mengenal Allah, semakin runtuh rasa tinggi diri. Ma'rifat sejati membuat manusia mudah tunduk, cepat kembali, dan lembut ketika diingatkan. Di jalan ini, keselamatan bukan milik yang paling banyak bicara tentang hakikat, tetapi milik mereka yang menjaga kalbu tetap rendah, terbuka, dan siap dibakar oleh cahaya bukan oleh kesombongan.